Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali sore ini memandu Anda di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Hari ini kita akan membahas tema tentang muda, produktif, tiba-tiba cuci darah. Mengapa ini bisa terjadi? Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media, narasumber Dr. Elisma Swandini Nugraheni, spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran. Dr. Elisma, apa kabar? Selamat sore, selamat datang. Selamat sore Mas Adnan. Iya. Ini baru pertama kali kita berjumpa ya, Dok? Iya, pertama kali. Pertama kalinya saya ke Radio Andika juga. Alhamdulillah. Iya, senang sekali, auranya positif sekali loh Dr. Elisma ini. Amin. Segar, penuh semangat begitu ya. Amin. Ini yang dibutuhkan bahwa tantangan kesehatan ini kan makin kompleks ya, Bro ya. Benar sekali. Apalagi lifestyle sekarang ini berkembang sangat dinamis ya. Anak-anak muda bahkan kabarnya sudah banyak mengidap penyakit-penyakit yang sangat serius. Kalau kita bicara soal tema kita, Dok, berkaitan dengan kesehatan tubuh kita, apalagi yang sampai ada cuci darah tadi ya. Sebenarnya secara gambaran di masyarakat kita sebenarnya lifestyle atau tren-tren perkembangan seperti apa yang menyebabkan ini terjadi, Dok? Oh iya, oke. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya tuh sangat menarik dan memang urgent sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena dulu kita tuh selalu berpikiran yang kena sakit ginjal itu hanyalah orang-orang yang sudah tua. Betul. Orang-orang yang sudah lansia itu baru bisa terkena sakit ginjal. Namun sekarang paradigma itu sudah berubah. Sekarang itu berdasarkan data secara global itu usia yang terkena penyakit ginjal itu jauh lebih muda. Bahkan data di Asia Tenggara itu, data di dunia itu menunjukkan bahwa usia yang muda yang terkena gagal ginjal paling banyak itu berada di Asia Tenggara. Berarti kan termasuk di Indonesia dong. Dan itu sejalan dengan data di Indonesia. Data di Riskerjas itu menyatakan bahwa semakin banyak orang Indonesia yang terkena gagal ginjal di usia produktif. Nah, pertanyaannya, kenapa kok isu bisa terjadi? Padahal di zaman dulu tidak ada yang seperti itu. Nah, ternyata kita tuh memang mengalami banyak sekali pergeseran dibandingkan dengan zaman dahulu, perubahan gaya hidup. Yang pertama dulu perubahan pola minum. Dulu orang-orang pendahulu kita, nenek moyang kita, cukup minum air putih, mentok-mentok juga wedang jahe, sesekali teh, kopi juga sesekali. Tapi coba zaman sekarang banyak sekali di minimarket minuman kaleng, kemudian minuman bersoda, terus kafe-kafe juga banyak di setiap tikungan jalan ada minuman boba. Nah, itu semua kan tinggi gula, terus kemudian perubahan pola makan. Dulu kita makan cukup diolahnya cukup cuma kukus-kukusan, rebus-rebusan gitu kan. Pola pendem gitu dong. Iya, pola pendem gitu. Tapi kan sekarang seiring dengan meningkatnya perubahan dunia industri semakin banyak UPF, ultra processed food, junk food, seperti itu yang tinggi natrium juga. Fast food fast food tinggi natrium, tinggi lemak dan sebagainya. 3, pola aktivitas. Zaman dulu kita kemana-mana, nenek moyang kita sih, bukan kita sih ya. Zaman dulu nenek moyang kita kemana-mana berjalan kaki, naik sepeda gitu kan. Nah, terus kemudian zaman dulu pekerjaannya kan lebih banyak menggunakan fisik bertani, berladang sebagainya. Coba sekarang seiring dengan perkembangan zaman, kita ke Indomaret depan rumah naik apa? Naik sepeda motor, gitu kan. Ke sekolah naik sepeda motor. Terus kemudian kita mau makan nih, pakai layanan pesan antar. Dan pekerjaan juga sudah berubah, lebih banyak yang berada di depan komputer, di depan laptop. Itu semua menyebabkan gaya hidup sedentary lifestyle. Maksudnya gaya hidup yang tidak banyak bergerak, yang pada akhirnya itu menyebabkan kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan. Gitu. Terus perubahan lainnya, penggunaan obat-obatan. Zaman dulu orang itu menggunakan obat-obatan kalau sangat perlu saja. Kalau sangat terpaksa saja, lebih banyak mereka menggunakan bahan-bahan alam gitu kan. Tapi coba zaman sekarang, obat-obatan banyak dijual bebas. Jadi pusing sedikit ya sudah beli obat nyeri ke apotek, pegelinu sedikit beli obat ke apotek gitu kan. Dan sekarang itu juga lebih berbahaya tantangannya karena di warung-warung itu sudah tersedia setelan obat pegelinu. Ya, jamu-jamu itu bukan hanya murni herbal loh. Itu banyak juga yang ditambahkan dengan obat-obatan nyeri dengan dosis yang sangat tinggi. Nah, itu semua lama-kelamaan
akan menyebabkan gangguan ginjal sedikit yang pada akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Nah, dampaknya kalau kita melakukan itu semua dan terus-menerus, apa sebenarnya kesehatan terhadap ginjal? Jadi untuk bisa menjawab itu kita harus belajar dulu nih, ginjal itu sebenarnya apa sih? Jadi ginjal itu adalah organ berpasangan. Jadi berpasangan berarti ada dua ya. Itu yang letaknya di belakang rongga tubuh, yaitu di kanan dan kiri dari tulang belakang. Jumlahnya ada 2. Bentuknya itu seperti kacang merah. Nah, memanjang gitu sekitar 10-12 cm dan beratnya sekitar 150 gram. Fungsinya itu sangat vital sekali dan banyak sekali. Nah, kita ibaratkan itu kayak misalkan jenengan punya filter di rumah. Nah, ibaratnya ginjal itu seperti 2 buah filter yang besar yang setiap hari kerjanya itu memfilter sekitar 200 liter darah. Bayangkan setiap hari fungsinya dia setiap detik, setiap menit, setiap jam itu memfilter sebanyak itu darah itu beratnya darah kotor. Tugasnya ya. Darah kotor yang berisi dengan banyak cairan dan sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Nah, ginjal itu tugasnya zat-zat dia itu akan menyaring. Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan itu akan dikembalikan lagi ke darah. Sedangkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan seperti kelebihan cairan, sisa-sisa metabolisme itu akan dibuang melalui urin. Nah, itu semua mekanisme ginjal untuk mengendalikan tekanan darah, mengendalikan keseimbangan elektrolit dan sebagainya. Nah, kan fungsinya sekrusial itu. Bayangkan apabila fungsinya itu berhenti sedikit saja, sedetik saja, beberapa saat saja, berarti kan cairan dan sisa-sisa metabolisme akan menumpuk dalam tubuh dan itu tidak bisa dikeluarkan dan itu akan mengakibatkan gangguan ginjal. Apabila terus-menerus terjadi, ya akan terjadi gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu bukan melulu langsung cuci darah, itu enggak. Jadi gagal ginjal itu definisinya adalah ketika ginjal kita itu gagal untuk melaksanakan fungsinya. Ada 2, gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut itu terjadinya mendadak, jadi dalam hitungan jam, dalam hitungan hari gitu. Biasanya akibat dari stres akut yang menimpa fisik, misalkan ada dehidrasi berat, terus perdarahan akut, gitu, terus infeksi dalam tubuh yang sangat berat. Namun itu terjadinya akut, apabila sebabnya itu segera ditangani, maka fungsinya bisa kembali normal. Dan nanti tidak akan mengakibatkan kegagalan ginjal lebih lanjut. Nah, beda nih sama gagal ginjal yang jenis yang kedua. Gagal ginjal jenis yang kedua ini terjadinya pelan-pelan. Kronis tadi ya? Makanya gagal ginjal itu disebut sebagai silent killer. Jadi pembunuh diam-diam. Karena dia tidak ada gejala pada awalnya. Ketika kerusakan ginjal itu terjadi masih awal, maka sel-sel ginjal yang lain itu masih bisa mengkompensasi. Nah, makanya orang nggak akan datang ketika dia masih dalam keadaan gagal ginjal awal karena nggak sadar. Nggak ada tanda-tanda khas, tanda-tanda khasnya. Tapi lama-kelamaan ketika tubuh sudah tidak mengkompensasi, itu kerusakan ginjalnya sudah mencapai lebih dari 50-90%. Dan ketika itu terjadi, barulah muncul gejala. Ketika sudah muncul gejala dan itu sudah terlambat. Jadi sudah tidak bisa kembali fungsinya seperti dulu. Nah, jenis gagal ginjal ini loh yang banyak menimpa anak muda zaman sekarang itu. Ngeri ya, Dok ya? Ini bukan maksudnya Dokter Elisma untuk nakut-nakutin kita, tetapi justru lebih aware kesehatan kita ya, Dok ya? Iya, benar. Soalnya memang kalau misalkan kita petakan, kita itu tadi kan saya bilang zaman itu sudah berubah. Tapi apa sih efek dari perubahan zaman itu ke dalam kebiasaan kita sehari-hari gitu. Apa efeknya terhadap kesehatan kita sehari-hari itu apa? Nah, gara-gara perubahan lifestyle itu tadi, satu, penyebab gagal ginjal paling banyak itu kan diabetes ya. Nah, ternyata kenapa kok terjadi gagal ginjal di usia muda paling banyak? Karena jumlah diabetes di usia muda juga banyak. Dulu itu kita selalu berpikiran, oh diabetes itu banyak-banyakan ya di usia tua. Tua itu lansia baru kena diabetes. Enggak, zaman sekarang karena kebiasaan suka minum manis sejak kecil, sejak bayi sudah dibiasakan oleh orang tuanya makan dan minum manis. Lama-kelamaan ya dia akan terjadi resistensi insulin. Ketika terjadi resistensi insulin, gula darah itu tinggi secara terus-menerus di dalam tubuh. Nah, masalahnya gula darah itu toksik bagi pembuluh darah. Nah, jadi gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Masalahnya pembuluh darah itu bukan hanya ada di jantung, ada di paru-paru, enggak, tapi juga ada di ginjal. Makanya kalau gula darah tinggi, lama-kelamaan pembuluh darah di ginjal itu juga akan rusak. Itulah yang disebut dengan nefropati diabetik.
penyebab nomor 1 gagal ginjal di seluruh dunia. Wah. Ya, itu masih hipertensi aja loh. Ya. Tapi enak loh menyimak penjelasan dari Dr. Elisma ini runtuh dan mudah dipahami sekali ya. Tapi teman-teman jangan terlena. Anda mungkin punya gejala-gejala awal atau bahkan tadi tanpa gejala ya, karena merupakan silent killer seperti yang di warning atau dipesankan oleh Dr. Elisma tadi. Silakan juga bergabung dalam interaksi ini 0811 345 4000, 0811 345 4000 bersama narasumber Dr. Elisma Swandini Nugraheni, SPBD, spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Mbak Weni, melalui streaming di era media sosial banyak tren diet dan minuman kesehatan bermunculan. Bagaimana masyarakat dapat menilai mana yang aman dan mana yang berisiko bagi kesehatan ginjal? Bu Ririn di Mojoroto, Kota Kediri, tantangan psikologis apa yang paling sering dialami pasien muda yang harus menjalani cuci darah? Oke, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Tetap bersama kami di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Kita ada di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Teman-teman yang ingin menyimak selain secara terestrial, Anda bisa juga menyimak live streaming dan juga live di Andika TV yang tayang di Facebook AG 243. Dr. Elisma, monggo ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ditanggapi. Oke, saya akan mengambil pertanyaan yang tentang suplemen untuk diet tadi itu ya. Nah, memang sekarang itu ya kan memang semakin banyak obesitas, jadi banyak orang-orang yang mulai sadar kesehatan untuk menurunkan berat badannya. Tapi saya rasa yang paling tepat itu ya metode alamiah. Ya, paling tepat itu metode alamiah. Nah, orang penjualan obat-obat yang herbal, obat-obat suplemen itu terkadang itu juga mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi ginjal atau yang namanya obat-obat nefrotoksik. Nah, kita harus benar-benar melihat itu kandungannya apa saja. Nah, kadang-kadang obat diet itu mengandung diuretik. Diuretik itu yang membuat kita lebih banyak kencing ya. Betul. Ya, makanya kenapa kok habis minum obat diet itu kerasa badannya entengan. Iya, karena yang keluar air. Oh, dibuang terus itu ya. Yang keluar air. Iya. Tapi bukan lemak. Lemak target kita itu kan kalau diet itu kan lemak yang harus hilang ya. Tapi kalau misalkan konsumsi obat yang tidak jelas kandungannya itu sering-sering itu mengandung diuretik. Jadi karena yang keluar air itu akan mengakibatkan dehidrasi kronis pada ginjal kita, lama-kelamaan itu juga akan mengganggu fungsi ginjal, yaitu makanya salah satunya disebut sebagai agen yang nefrotoksik. Jadi memang obesitas itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan gagal ginjal ya, sekali lagi, karena obesitas itu bukan hanya masalah penampilan, tapi juga punjer dari segala macam masalah kesehatan ya. Jadi kayak menyebabkan resistensi insulin, akhirnya jadi diabetes. Kemudian diabetes karena obesitas itu juga akan menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi sama diabetes itu adalah penyumbang paling banyak jumlah penderita gagal ginjal gitu. Nah, jadi makanya kalau ada obesitas memang harus diturunkan, harus sampai BMI ideal, tapi harus dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Ya satu, harus defisit kalori. Jadi kalori yang dimakan itu harus lebih sedikit daripada apa yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ya meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya yang direkomendasikan ya kalau untuk diet untuk pasien yang biasa ya, maksud saya tidak ada komorbid jantung dan lain sebagainya. Itu aktivitas fisik intensitas sedang seperti jalan kaki cepat, kemudian berenang, jogging, bersepeda, itu minimal 150 menit per minggu. Gitu. Oh, 150 menit per minggu. Iya, itu panduannya seperti itu. Minimal jadi, ya itu? Minimal. Jadi katakanlah kita satu hari itu berolahraga 30 menit. Ya, jadi dalam satu minggu paling enggak kita 5 hari berolahraga. Nah itu pokoknya diet, mengatur pola makan dan juga olahraga, saya rasa tidak butuh suplemen-suplemen seperti itu. Jadi hindari dulu ya. Ya dihindari, kita harus menjaga organ yang cuma dikasih sama Allah cuma 2 itu gitu. Iya, justru dilatih secara rutin akan lebih bagus ya. Iya, iya. Okay. Kemudian tentang tantangan psikologis yang paling sering dialami pasien muda. Oh iya. Nah, itu masalahnya juga karena kalau dulu kan gagal ginjal sering di usia lansia ya. Masalahnya sekarang itu banyak sekali gagal ginjal di usia yang masih muda, masih sekolah, kemudian masih bekerja, di mana dia harus menghidupi anak dan istrinya, jadi tanggung jawab dia masih banyak gitu. Tantangannya yang jelas satu, secara psikologis dia akan merasa, banyak sekali yang merasa depresi, karena loh seharusnya aku masih bisa seperti ini, kenapa kok sekarang aku tidak bisa, dan lain sebagainya. Terus depresi, merasa rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara
bagaimana caranya kalau sudah terjadi gagal ginjal. Kan gagal ginjal itu kan ada 5 stadium ya. Ya. 1 stadium paling awal, 2, 3, 4, 5. 5 itu yang paling akhir. Nah, keluarga itu harus bisa mendukung bagaimana caranya gagal ginjal yang stadium awal itu jangan sampai jatuh ke stadium yang paling akhir. Jadi harus didukung, harus ditemani. Harus ditemani berobatnya, harus diingatkan minum obatnya, dietnya juga harus diatur bagaimana caranya supaya dia tidak mengalami kendala psikologis itu. Baik, teman-teman kalau Anda ingin bertanya masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih di Publik Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri membahas tema muda produktif tiba-tiba cuci darah. Mengapa bisa terjadi? Bersama narasumber Dr. Elisma Suandini Nugraheni, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran. Dr. Elisma, sebenarnya tanda gejala ada gangguan pada ginjal kita, apa yang bisa kita kenali, Dok? Oke, jadi memang seperti yang tadi saya sebutkan ya, sebenarnya itu gagal ginjal itu silent killer. Jadi di stadium awal, mungkin stadium 1, 2, 3 itu tidak terlalu ada gejalanya. Namun ketika sudah mendekati fungsi ginjalnya itu sudah tinggal kurang dari 50% itu baru muncul gejalanya. Mungkin ada tanda-tanda awal yang bisa kita sadari ya, misalkan lelah tanpa sebab, padahal juga tidak melakukan berbagai aktivitas, tapi badan rasanya capek gitu badan ya? rasanya capek terus menerus. Nah itu bisa diakibatkan karena anemia. Jadi ginjal itu salah satu fungsinya itu memproduksi sel darah. Kalau ginjalnya rusak otomatis akan sering terjadi anemia, makanya badannya sering lelah. Terus kemudian yang kedua, ini yang sering disalahartikan sebagai sakit lambung ya. Jadi nafsu makannya turun, sering mual-mual gitu. Itu diakibatkan karena kadar racunnya lagi banyak, ureumnya lagi banyak, makanya sering merasa mual gitu. Bukan mah atau apa ya? Bukan ya. Iya. Kadang-kadang kita terkecoh itu ya. Ya, jadi kalau misalkan memang ada faktor resiko dan ada faktor resiko untuk terjadi penyakit ginjal dan ada mual-mual ya memang harus segera diperiksakan. Terus berikutnya, karena ginjal itu adalah terkait dengan perkencingan ya, jadi kita harus aware terhadap air seni kita. Ya, yang paling banyak dikeluhkan itu air kencingnya berbusa. Jadi air kencing berbusa tapi terus menerus ya, bukan yang sesekali kalau habis olahraga. Ya itu wajar kalau habis olahraga ya. Tapi kalau air kencing berbusa secara terus menerus, itu pertanda bahwa ada protein yang bocor ke dalam kencing. Kan ginjal itu kan ibaratnya sebagai sebuah saringan ya. Ya. Kalau saringan itu berarti harusnya protein sama sel-sel tubuh itu tidak boleh bocor ke dalam kencing. Tapi kalau ada sampai kebocoran itu menimbulkan kencing yang berbusa. Makanya harus mulai aware kalau misalkan ada kencing yang berbusa gitu. Terus berikutnya kencingnya berkurang sangat drastis atau malah sebaiknya malah banyak sekali gitu. Atau kaki-kakinya kedua kaki bengkak, kemudian kulit gatal-gatal, atau yang paling sering itu tekanan darah tiba-tiba itu mendadak tinggi dan tidak bisa dikendalikan. Itu gejala awal, gejala yang ya tanda-tanda awal yang masih sering diabaikan gitu. Tapi biasanya kalau gejala awal itu diabaikan akan muncul gejala-gejala yang menimbulkan ini sudah bahaya, yang memang ini sudah memang harus cuci darah gitu. Tanda-tandanya misalkan sesak nafas makin memberat. Kemudian bengkak seluruh tubuh, jadi bukan di kaki aja, tapi perutnya juga ikut bengkak, wajahnya ikut bengkak, kakinya ikut bengkak gitu. Atau kencing tidak bisa keluar sama sekali. Atau yang lebih parah lagi, karena kadar ureumnya sangat tinggi, kadar racunnya sangat tinggi, akhirnya menyebabkan dia tidak sadar, jadi koma gitu. Sampai seperti itu ya? Iya, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, nggak usah tunggu lama-lama, langsung segera diperiksa ya? Bawa ke rumah sakit, nanti mungkin akan diperiksakan fungsi ginjalnya seperti apa. Oke, menarik teman-teman, itu sebagai literasi kita penting supaya nanti jangan sampai panen dalam kondisi yang sudah parah ya dok ya? Iya benar, karena silent killer itu tadi. Betul. Mbak Lukita di Kaliombo, Kota Kediri. Dokter, jika sudah pernah cuci darah sekali, apakah ada kemungkinan untuk cuci darah lagi? Dan apakah penyakit ginjal bisa sembuh total? Kemudian ada Pak Yuda di Warujaya Nganjuk. Seberapa besar pengaruh konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, dan makanan ultraproses terhadap kesehatan ginjal? Karena fenomena saat ini, anak-anak muda sekarang dikit-dikit kopi, dikit-dikit pusing jika tidak konsumsi kopi. Namun konsumsi air putih juga berimbang. Oke, Dokter Elisma, monggo langsung ditanggapi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, kalau sudah pernah cuci darah,
itu apakah harus cuci darah terus? Nah, itu kita lihat fungsi ginjalnya. Jadi kenapa toh kok harus diperiksakan pemeriksaan fungsi ginjal itu? Salah satu pemeriksaan fungsi ginjal itu kan ureum dan kreatinin. Angka kreatinin itu nanti akan bisa menentukan sejauh mana kemampuan ginjal untuk memfiltrasi darah kotor itu tadi. Nah, berdasarkan itu nanti dikelompokkan gagal ginjal stadium 1, 2, 3, 4, 5. 1 yang paling ringan, 5 yang paling berat. Nah, kalau sudah harus cuci darah, berarti itu sudah stadium 5. Nah, kalau sudah stadium 5, berarti kemampuan penyaringan ginjal itu amat sangat rendah sekali. Makanya kalau sudah pernah cuci darah sekali, kemungkinan besar di kemudian hari akan butuh cuci darah lagi, gitu. Walaupun itu kalau sudah gagal ginjal kronis itu kemungkinan akan butuh cuci darah lagi, tapi ya tidak selalu. Nanti setelah cuci darah pertama, nanti pasti akan diobservasi dulu. Oh, ini fungsinya membaik kah? Atau memang tidak ada? Kalau tidak ada gejala seperti sesak nafas, seperti gejala-gejala kelebihan ureum dalam tubuh tadi itu muncul, ya belum perlu cuci darah. Tapi kalau ternyata setelah tidak cuci darah kok muncul tanda-tanda itu, ya berarti dia sudah harus cuci darah secara rutin. Gitu. Baik, Dok, ada penelpon ingin bergabung ke Gatekeeper Santi. Bergabung Bu Ivo di Kaliombo, Kota Kediri. Bu Ivo. Halo, selamat sore. Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaan. Oke, ini mau tanya, kan kita itu kadang kalau kayak daya tahan menurun, kayak gregesi atau batuk pilek atau apa gitu, kita itu sering kayak minum vitamin C yang dosis tinggi atau minuman yang mengandung vit C tinggi atau gitu, atau mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kita beli vitamin C yang dosis tinggi atau minuman kayak gitu. Itu aman nggak, Dok, kalau untuk ginjalnya? Terus nantinya harus gimana gitu? Efeknya ke depan untuk ginjal itu gimana jadinya? Itu saja. Gitu aja, Dok. Baik. Ya, jawabannya dimonitor lewat radio ya, Bu Ivo. Terima kasih. Ya, baik, Bu Ivo dari Kaliombo Kediri. Silakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ivo dari Kaliombo. Sering loh ada kayak gitu pemahaman yang sama, teman-teman ada banyak gitu ya. Iya, bahkan ada yang para influencer itu minum vitamin C berapa 500 mg, 1000 mg setiap hari. Nah, itu juga tidak dibenarkan ya. Karena sebenarnya kebutuhan kita itu dalam satu hari itu hanya sekitar 75 mg. 75 mg aja. 75 mg, dan itu pun bisa dipenuhi hanya dengan konsumsi harian. Ya, misalkan buah-buah, jeruk dan sebagainya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran yang kita makan sehari-hari. Itu sudah mencukupi? Iya, itu sudah mencukupi. Ya, mungkin boleh sesekali kalau memang sedang tidak enak badan gitu, tapi tidak boleh terus-terusan. Karena konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi yang secara terus-menerus itu akan mengakibatkan mudahnya pembentukan kristal oksalat. Di mana kristal oksalat itu adalah salah satu bentuk batu ginjal. Oh, malah gitu ya, Dok? Iya, jadi akan mudah sekali terbentuk batu ginjal. Nah, ketika sudah terbentuk batu ginjal, nanti kan ya akan menghambat pengeluaran kencing, yang pada akhirnya karena kencingnya terhambat, lama-lama ginjalnya membengkak, yaitu akan bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Wah, ini yang harus kita waspadai ya. Iya. Tadi ada WA yang belum terbahas ya, Dok. Berapa besar pengaruh konsumsi minuman manis? Minuman manis, makanan tinggi garam. natrium. Iya, sangat berpengaruh ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu terkait dengan minuman manis. Minuman manis sebenarnya yang direkomendasikan oleh WHO itu tambahan gula itu sebanyak 25 gram glukosa dalam sehari. Namun apabila jenengan perhatikan di minuman-minuman kemasan, minuman-minuman boba dan sebagainya, itu pasti sudah lebih dari itu. Rata-rata itu 50 sampai 80 gram glukosa per hari. Bayangkan tubuh kita setiap hari diberikan gula darah sebanyak itu, nanti lama-kelamaan akan terjadi inflamasi di dalam pembuluh darah. Lama-kelamaan pembuluh darahnya itu akan meradang, lama-lama terjadi ya nefropati diabetes, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi gula darah yang tinggi secara terus-menerus akan mengakibatkan resistensi insulin, lama-lama jadi diabetes. Diabetes kalau tidak segera dikontrol akan menjadi nefropati diabetes. Jadi minuman manis itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, makanan tinggi natrium. Ya, itu biasanya pada di ultra processed food yang sehari-hari kita makan. Keripik, makanan-makanan kemasan, keripik dan sebagainya. Iya, junk food. Terus fast food dan lain sebagainya. Nah, makanan yang tinggi sekali akan natrium itu kan harusnya kan dibuangkan lewat ginjal kelebihannya. Nah, masalahnya natrium itu dia sifatnya menarik air.
Jadi kalau kita makan banyak mengandung makanan yang banyak tinggi natriumnya, air itu akan susah dikeluarkan. Jadinya akan semakin menumpuk menyebabkan tekanan darah dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, akan menyebabkan lama-lama menjadi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kalau tidak segera dikontrol, nanti itu akan menyebabkan tekanan mekanis di dalam nefron atau di dalam ginjalnya itu lama-lama bisa menyebabkan gagal ginjal. Gitu, jadi sangat berpengaruh. Mengabaikan hal yang kecil akan lahir resiko-resiko besar ya, Dok. Iya, Apalagi iya, bisa iya. tadi kemana-mana tadi hipertensi, hipertensi. jantung dan seterusnya ya. Iya. Teman-teman, kita masih ada kesempatan untuk berinteraksi. Jadi manfaatkan kesempatan untuk bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000 untuk bertanya langsung dengan Dr. Elisma Swandini Nugraheni, spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran, Kota Kediri. Kita masih membahas tentang muda, produktif, tiba-tiba cuci darah. Mengapa bisa terjadi? Terima kasih Anda masih bersama kami di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran, Kota Kediri. Saya Adnan Raharja masih memandu bersama narasumber Dr. Elisma Swandini Nugraheni, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran, Kota Kediri. Teman-teman yang ingin bergabung masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper Trias. Bergabung Mas Wawan di Banaran Kota Kediri. Mas Wawan. Halo, Ya, sore. silakan Mas. Pertanyaannya langsung. Iya. Ini saya mau tanya, dok, kan saya kemarin sama dokter di USG dan hasilnya itu polikistik. Nah, itu pertanyaannya apakah itu bisa sembuh? Yang kedua, terus makanan dan minuman apa yang tidak boleh dikonsumsi? Baik. Nanti yang kedua itu sama yang apa kata dokter itu ginjal saya tuh bengkak. Bengkak. Iya, ginjalnya bengkak. Nah, itu apakah ginjal yang bengkak itu bisa kembali normal seperti semula atau enggak ya? Ya gitu aja. Mas Wawan usia Nah, berapa? terima kasih. Saya usia 54. 54. Baik. Di monitor lewat radio ya jawabannya. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Wawan ya. Jadi memang gangguan ginjal atau gagal ginjal itu ada yang bisa diakibatkan karena genetik atau ada juga yang diakibatkan karena pola hidup kita. Nah, kalau yang diakibatkan karena pola hidup kita contohnya seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya. Tapi polycystic kidney disease itu adalah salah satu gangguan ginjal yang diakibatkan karena penyakit genetik. Jadi karena itu adalah penyakit genetik, itu nggih nyuwun sewu, memang tidak bisa sembuh, tidak bisa Gitu ya, kembali Dok? seperti semula. Nah, kalau sudah terkena penyakit polycystic kidney disease, ya itu memang bagaimana caranya harus menjaga fungsi ginjal yang segini itu tidak sampai harus sampai harus cuci darah gitu. Jadi misalkan gagal ginjal stadium berapa, itu jangan sampai jatuh ke stadium 5 yang harus sampai cuci darah. Nah, salah satu caranya memang harus menjaga makanan. Jadi makanan khusus sakit ginjal itu ada yang namanya diet renal. Kenapa kok ada namanya diet renal? Karena ginjal itu salah satu fungsinya adalah membuang sisa-sisa metabolisme protein ya. Kalau kita makan ayam, makan telur ya udah dibuang seperti biasa lewat kencing dalam bentuk ureum dan kreatinin. Tapi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ginjalnya itu tidak bisa serta-merta membuang kelebihan protein yang kita makan. Makanya ada yang namanya diet renal. Diet renal itu yang pertama harus membatasi konsumsi garam. Konsumsi garam itu kan ada natriumnya. Nah, di situ garamnya paling enggak maksimal itu 2 gram sehari. Jadi sekitar 1 sendok teh. Yang kedua, membatasi konsumsi kalium. Kalium itu ada banyak di sayur-sayuran yang berwarna terlalu hijau. Kemudian ada banyak di pisang, alpukat, dan lain sebagainya. Jadi ya memang harus pilih-pilih jenis buah dan sayuran. Mungkin buahnya dipilih yang rendah kalium, contohnya seperti buah pir. Kemudian kalau sayur-sayuran dipilih yang tidak berwarna terlalu hijau, contohnya seperti tauge, kol, dan lain sebagainya. Kemudian juga selain harus rendah kalium, juga harus rendah protein. Sekali lagi karena ginjal kita sudah tidak bisa
membuang kelebihan protein dengan baik, makanya harus rendah protein. Untuk yang belum pernah cuci darah itu ada aturannya, yaitu jumlah proteinnya 0,6 sampai 0,8 gram protein per kilogram berat badan per harinya. Per harinya itu segitu. Kemudian harus rendah fosfat juga. Rendah fosfat berarti ya tidak boleh makan makanan kaleng, makanan-makanan berpengawet, kemudian susu-susu, produk susu, itu tidak boleh. Jadi bagaimana caranya supaya memang kan sudah polikistik kidney disease ya, berarti kan udah gangguan genetik. Gimana caranya fungsi ginjal yang sudah rendah ini tidak menjadi sampai harus cuci darah, makanya harus diet renal itu tadi. Baik. Ya, ada tanda dari gatekeeper kembali, Santi. Bergabung Bu Titi Suryanti di Sukolilo, Surabaya. Bu Titi. Iya, halo, selamat sore. Ya, silakan Ibu. Ya, izin bertanya dokter, bagaimana cara membedakan kelelahan biasa akibat aktivitas padat dengan tanda awal gangguan fungsi ginjal? Terus yang kedua, di era media sosial sekarang ini banyak tren diet dan suplemen yang viral. Seberapa besar risiko tren tersebut terhadap kesehatan ginjal, Dok? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Titi Suryanti dari Surabaya. Monggo Dok. Ya, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Jadi tadi kan saya bilang salah satu tanda awalnya dari penyakit ginjal itu adalah lelah. Lelah padahal nggak ngapa-ngapain juga lelah. Tapi bukan berarti semua lelah adalah gangguan ginjal ya. Kita harus waspada kalau misalkan lelah kita itu karena ada gangguan ginjal. Kalau misalkan lelah itu terjadi terus-menerus, kemudian disertai dengan yang gampang letih, gampang capek. Kemudian kalau kita lihat di konjungtiva kita atau bawah mata kita itu pucat, itu tandanya anemia. Jadi kelelahannya sekarang anemia itu. Atau kita juga harus waspada kalau memang kita sudah ada faktor resiko terjadinya penyakit ginjal. Misalkan oh, aku ada diabetes, aku ada hipertensi, berarti kan itu sudah merupakan faktor risiko terjadi penyakit ginjal. Atau sering konsumsi suplemen-suplemen, kok aku jadi sering lelah. Nah, itu kan sudah ada faktor risiko. Lah kalau sering lelah, ada faktor risiko seperti itu. Nah, itu baru kita curiga, oh jangan-jangan ada sakit, jangan-jangan ada ginjal kita bermasalah. Nah, itu barulah kita melakukan screening, kita ngecek. Yang dicek biasanya kencing sama fungsi ginjalnya, yaitu ureum dan kreatinin. Gitu. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Dr. Elisma Swandini Nugraheni, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran, Kota Kediri, sesaat lagi. Dr. Elisma, dari berbagai paparan yang tadi disebutkan, bagaimana sebenarnya upaya kita untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan mulai dari healthy lifestyle yang kita bangun supaya tidak sampai terjadi gagal ginjal? Ya, terima kasih. Jadi yang paling penting itu adalah mencegah. Mencegah itu lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Mencegah itu bisa kita lakukan dengan kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau sudah mengobati, itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Bukan hanya materi, tapi juga psikologis dan lain sebagainya. Nah, cara mencegahnya yang pertama adalah pastikan hidrasi kita itu cukup dulu. Minum air putih yang cukup. Jadi kalau kita secara normal itu kebutuhannya adalah 2 liter sehari. Itu kalau normal, dengan aktivitas yang normal. Kalau kita aktivitasnya berlebih, seperti kita sedang berolahraga atau cuaca sedang panas-panasnya, mungkin kita bisa lebih dari itu. Pokoknya minimal 2 liter sehari itu harus wajib ya. Karena dengan banyaknya air putih yang masuk ke dalam tubuh kita, itu seperti memperlancar ginjal kita untuk menyaring dan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting. Kalau punya penyakit kronis itu harus segera dikendalikan. Dan penyebab penyakit kronis yang paling banyak yang mengakibatkan gagal ginjal itu kan penyakit diabetes dan darah tinggi. Jadi kalau punya penyakit darah tinggi dan diabetes itu harus minum obat setiap hari dan kontrol setiap bulan. Bagaimana caranya supaya penyakit itu bisa terkontrol? Karena kita butuh terkontrol itu supaya tidak terjadi komplikasi. Caranya terkontrol kan memang harus minum obat ya. Jadi kalau punya penyakit kronis itu wajib minum obat setiap hari dan kontrol setiap bulan sampai benar-benar terkontrol. Nah, supaya tidak terjadi komplikasi gagal ginjal gitu. Dan yang ketiga, jangan sembarangan minum obat. Nah, nanti pasti di masyarakat akan terjadi kontradiksi. Loh Dok, tadi gimana sih caranya kok disuruh minum obat, tapi kok di satu sisi nggak boleh sembarangan minum obat. Nah ini sebenarnya ingin saya luruskan di masyarakat. Jadi ada 2 jenis obat-obatan. Satu, obat yang harus diminum setiap hari
untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal. Dan yang kedua, obat-obatan yang justru tidak boleh diminum terus-terusan supaya tidak terjadi penyakit ginjal. Iya. Obat jenis yang pertama itu, obat yang harus dikonsumsi terus-menerus, itu adalah obat penyakit kronis seperti obat-obatan diabetes, hipertensi, itu wajib harus minum terus. Nah, obat yang jenis kedua yang kalau dikonsumsi terus-menerus itu akan menyebabkan penyakit ginjal, contohnya obat-obatan nyeri. Nah, itu yang paling banyak beredar di masyarakat. Pegel linu dikit, minum obat. Kemudian demam dikit, minum obat. Minum obat setelan, jamu udekan dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Contohnya obat nyeri itu seperti ibuprofen, natrium diklofenak, meloxicam, asam mefenamat yang sekarang itu sudah dijual bebas. Ya, gitu. dikit-dikit langsung ke sana ya larinya biasanya. Ya, berikutnya tentu harus mengurangi makanan tinggi natrium, mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula dan sebagainya. Dan yang paling penting itu harus menjaga berat badan ideal. Karena obesitas itu bukan hanya masalah bentuk badan, tapi obesitas itu punjer dari segala macam penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Terus berikutnya yang kebiasaan anak muda zaman sekarang ya sukanya rokok dan alkohol. Itu juga harus dicegah. Karena merokok dan alkohol itu efeknya sama, dia akan merusak pembuluh darah juga. Dan masalahnya pembuluh darah itu juga ada di ginjal. Jadi kalau sering merokok dan mengkonsumsi alkohol, lama-lama juga akan memperberat gangguan ginjalnya. Dan yang terakhir, ini yang sering banget diabaikan oleh kaum muda-muda. Karena kita mikirnya kalau masih muda kan, nggak mungkin kena penyakit. Yang kena penyakit itu orang tua gitu kan. Tapi masalahnya karena terjadi pergeseran usia, di usia semuda mungkin, apalagi kalau punya faktor resiko, itu harus sadar diri untuk segera screening kesehatan. Ya paling enggak, ya kalau usianya sudah di atas 25 tahun, ya mungkin setiap 3 tahun sekali gitu. Di atas 35 tahun, ya mungkin tiap tahun gitu ngecek fungsi ginjal itu bagaimana. Apalagi kalau sudah punya faktor resiko, harus lebih sering lagi. Ini Gitu. penting. Wah, luar biasa, komplit sepertinya. Tapi kita sebenarnya belajar banyak tentang hal ini terus-menerus. Kadang-kadang hari ini oke, besok sudah lupa lagi dok ya. Iya benar. Ya, itu yang harus kita terus refresh ya dok ya. Terima kasih yang jelas Dr. Elisma untuk rawuhnya juga sharing ilmu kesehatannya. Moga-moga kita bisa ketemu lagi dalam suasana atau tema-tema lain ya nanti ya. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih dokter. Ya. Salam sehat terus. Baik, untuk teman-teman yang ingin konsultasi dengan Dr. Elisma langsung saja bisa langsung ke RSUD Gambiran Kota Kediri ya. Ya, bisa Nanti RSUD Gambiran. Nanti teman-teman bisa dapatkan layanan kesehatan terbaik di RSUD Gambiran Kota Kediri. Dan itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Elisma Swandini Nugrahini SPBD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Gambiran Kota Kediri, membahas tema muda produktif tiba-tiba cuci darah. Mengapa bisa terjadi? Semoga kita bisa menjaga kesehatan dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, untuk menjadi Indonesia yang lebih kuat. Amin.